Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya kawan-kawan di channel Agus TG dengan saya sendiri. Oke, di depan kita kali ini ada sebuah bahan bonsai yang masih saya ground. Ini nama pohonnya adalah pusu bulu ya kawan-kawan. Dulunya bahan ini kurang lebih 1,5 tahun saya ground. Dulu dapat beli bahan dari punyanya Mas Bento dari rekan kita di Situbondo. Kurang lebihnya ya jalan 2 tahun ini. Dulu bahan, kemudian saya ground kembali karena waktu itu ukurannya masih agak terlalu kecil, terus tidak ada setang-setangnya, jadi harus saya lakukan pengegronan. Nah, untuk mengenai cara perawatan pusu bulu ini, kalau di ground dia termasuk golongan yang cepat ya kawan-kawan, tidaklah lambat untuk memprosesnya atau menutup luka bekas potongannya. Itu dia termasuk golongan yang cepat. Kambium jalannya itu cepat sekali, dan tingkat kesuburannya juga, asal kita melakukan penyiramannya dengan rutin, dia pertumbuhannya sangat cepat. Dan bisa dikatakan untuk tipe batangnya lentur, beda dengan halnya pusu batu. Dia ini sangat lentur, dan untuk daun cukup lumayan bisa kecil-kecil seperti ini ya kawan-kawan. Bisa kecil sekali, seukuran kuku kelingking kurang lebih. Kalau dia sudah rapat bisa sangat kecil daunnya. Tapi biasanya kalau untuk jenis-jenis pusu tampil di arena itu biasanya tanpa daun ya kawan-kawan. Penyakitnya, kelemahannya pohon ini di kutu putih. Itu sering terjadi ketika mau memasuki musim-musim hujan, itu biasanya kutu putih mulai masuk. Oke, ini mau saya lakukan untuk pemilihan lanjutan anak-anak cabang, karena cabang-cabangnya kemarin sudah saya lakukan gerak dasar menggunakan kawat, dan ini akan saya pilih cabang-cabang yang bakal terguna atau tidak. Oke, kita dekatkan kameranya. Pohon ini saya konsep dengan bentuk-bentuk informal ya kawan-kawan, karena saya mengikuti alur batang utama, badannya sesuai untuk dijadikan informal, kayaknya lebih enak. Untuk media saya menggunakan pasir sungai yang halus, tidak terlalu kasar, sedang lah intinya. Saya campur dengan kotoran kambing. Setelah itu tidak saya beri sekam ya kawan-kawan. Media saya tanpa sekam, jadi hanya pasir dan pupuk kandang, dan sedikit campuran tanah bambu saja, atau tanah asli tempat ngeground juga bisa, tidak masalah. Untuk penyiraman full setiap hari, bisa dilakukan sore ataupun pagi hari. Untuk insektisida tetap sembari kita memberi insektisida di lahan ground, dia pun terkena rutin juga. Biasanya sebulan saya lakukan pemberian 3 kali. Tetap seperti yang saya jelaskan, beda-beda mereknya ya kawan-kawan, jangan satu merek agar hama tidak kebal. Nah, untuk meminimalisir hama cabuk atau kutu putih di bagian daun itu sebenarnya simple ya kawan-kawan. Jika kita untuk meminim biaya membeli insektisida, itu sebenarnya simple untuk penangannya kawan-kawan. Jadi ketika kita melakukan penyiraman itu usahakan daun, misalnya bahan-bahan kita sudah kita nol ataupun ada tunas-tunas baru, atau bisa dikatakan
tunas baru banyak dan tidak terlalu tinggi, usahakan di bagian daun itu basah ya kawan-kawan. Karena kutu putih itu sangat benci dengan air sebenarnya. Nah, itu pun sudah menghambat dia untuk untuk datang ke bagian daun tanaman tersebut. Kalau daunnya basah terus, misalnya kita saat melakukan penyiraman, jangan bawahnya saja yang kita siram, tapi bagian atas pul juga harus kita lakukan penyiraman. Nah, itu sedikit menghambat datangnya hama, kutu putih ataupun kleper biasanya. Kalau biasanya orang-orang bilang itu kupu-kupu putih itu yang kecil-kecil itu loh kawan-kawan. Nah, itu sebenarnya sedikit menghambat dia. Percaya nggak percaya, kawan-kawan coba lakukan saja. Setiap kebun kawan-kawan ada, misalnya dekat rumah, ataupun bisa dilakukan penyiraman full di bagian atas dan bawah. Lakukan rutin, insya Allah pasti untuk kutu putih dan cabuk segala macamnya itu pasti dia akan berkurang dan mulai tumbuh muncul tunas-tunas yang baru. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, ini saya lanjutkan untuk pruning. Nanti setelah pruning kita lihat hasilnya ya. Oke, ini setelah kita lakukan pemilihan dari anak-anak cabang, dari setiap cabang ini kita sudah langsung kita pilih ya untuk lanjutan sebagai lanjutan anak cabang ataupun ranting nantinya. Namun tetap ada cadangan di setiap cabang-cabang ini, belum tentu ini kita pakai semua, tergantung nanti pertumbuhannya seperti apa. Intinya kalau untuk pusu bulu ini lebih sering-sering kita kontrol untuk tumbuhnya tunas-tunas baru. Karena kalau dia telat ngontrol ataupun tidak langsung kita pilih seperti ini, dia akan terjadi pembengkakan biasanya kawan-kawan. Karena itu tadi sifatnya dia ini, ketika ada luka potongan, dia sangat cepat untuk menutupnya. Ini dulu saya potong, ini dulu ada cabang besar sekali nih kawan-kawan di sini. Dan di sini saya buat tahapan juga sampai sekarang sudah nutup dalam jangka waktu jalan 2 tahun sudah nutup, dan di sini juga sudah bisa dikatakan nutup. Kita lihat seperti ini. Di sini juga dulu ada potongan di sini. Nah, di sini juga, dan di atas ini untuk lanjutan bagian mahkota. Nah, saya pilih seperti ini ya kawan-kawan untuk lanjutan anak cabang ataupun ranting seperti ini. 1 2 3 lanjut, dan di sini juga 1 2 3 4 5 1 2 3 4, dan di sini masih akan kita lanjutkan untuk pergerakan di bagian semi background bagian belakang seperti ini. Ini sudah kita pilih-pilih semua. Ini untuk lanjutan top cabang bagian depan atas, dan ini lanjutan topnya. Ini sedikit saya pelintir karena nanti ketika dia besar, volume gerakan pelintiran tekukan ini dia akan sedikit agak lurus sedikit ya kawan-kawan, tidak terlalu tajam lekuannya seperti ini. Itu hanya untuk menyiasati, mengimbangi untuk gerak di bagian batang utamanya, karena informal tetap ya kawan-kawan. Untuk akar lumayan, di sini juga akarnya juga lumayan bagus lah. Di sini ada akar 1 2, di sini ada, di sini sini sudah cukup. Seperti ini penampakannya pusu bulu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Tetap terus semangat memprogram sebuah bonsai untuk dijadikan sesuatu hal yang positif, hobi yang menghasilkan, investasi yang benar-benar dinikmati, dan melatih kesabaran sekali itu di hobi bonsai ya kawan-kawan. Oke, saya undur diri, saya akhiri. Semoga video ini dapat memberi motivasi kawan-kawan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.